Terus sekarang saya tekankan, kalau di bagian intubasi nasal berarti dia masuknya lewat hidung. Nah, terus untuk ukuran ETT-nya ya, ini kan sebenarnya bisa ya untuk oral dan nasal, ya kan? Nah, tapi yang sering digunakan kalau tadi lihat di Google ya, dia ada yang melengkung, ya toh. Terus kadang juga dia menggunakan yang non pingging karena dia lentur, ya kan? Nah, tapi ini dia bisa digunakan. Nah, terus perbedaannya ukurannya cenderung lebih kecil, ya kan, diameternya, karena kan nggak mungkin ya sama yang di mulut dengan yang di hidung, karena hidung kan lubangnya nggak sebesar mulut ya. Oke. Terus nanti masuknya ketika seperti kalian pasang NGT, sudah pernah toh pasang NGT? Nah, itu kalau NGT lewatnya mana? Hidung toh, ya sama seperti kalian memasukkan NGT. Terus ini kan posisi masuk ke lubang hidung, ya kita ikuti si lubang hidung, tidak usah terlalu ditekan gitu ya, tapi diikuti saja belokannya. Terus nanti kalau misalkan si ujung ini dia sudah kelihatan di mulut, ya dengan cara apa? Kalian buka menggunakan laringoskop. Jadi dilihat ya, dilihat ya. Kalau dia sudah terlihat, kalian ambil ini namanya apa? Ya. Terus si ujungnya ini ya, kalian tarik perlahan-lahan, kalian masukkan ke epiglotis. Jadi kalau ini kan dia kalau lewat mulut kan langsung terlihat epiglotisnya. Nah kalau yang dari hidung, karena hidung itu kan lubangnya agak mundur kan, ya salurannya. Nah dia pakai si nasal forceps ini untuk menaikkan ke arah epiglotisnya. Gitu. Bisa dibayangkan? Oke, kita coba ya. Sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, kita persiapkan alat-alat terlebih dahulu dan dipastikan bahwa identitas pasien dan info consent pasien. Pasien menyetujui untuk dilakukan tindakan intubasi. Oke, terus semuanya sudah benar pasien ya, pasiennya sudah ada info consentnya, sudah menyetujui. Kita alatnya didekatkan ke pasien, mana yang dia di sebelah kiri, mana yang dia di sebelah kanan, ya. Terus kita perlu mengecek si ETT-nya ya, nasalnya ini ya, dia tidak bocor ya. Terus diberi gel ujungnya. Nah, kalau baru kan dia ada plastiknya ya. Nah, kita kasih gel di bagian ujungnya. Ini. Nah. Oke, kita siapkan alatnya. Kemudian sarung tangannya pakai yang bersih aja ya. Terus pad ya, jangan lupa. Terus pastikan juga si laringoskop ini dia menyala. Ya, oke. Nah, selain itu apa? Ini juga penting untuk mengecek apakah dia sudah masuk atau belum. Nah, paru-paru itu kan dia ada dua cabangnya toh, kanan dan kiri. Jangan sampai si pipa ini dia masuk di salah satu cabangnya. Jadi jangan hanya dia masuk di paru-paru yang kanan aja atau yang di kiri aja. Jadi dia ada di sebelum percabangan ini. Ya, apa namanya percabangan itu? Nah, nanti anatominya dibuka lagi ya. Oke, itu penting sekali. Besok kalau kalian diskusi dengan si kalian, itu kalian harus bisa nyambung gitu ya. Jadi yang materi-materi sebelumnya itu silakan diulang kembali ya. Oke, saya tidak akan mengulangi farmakologi juga. Sekarang saya tanya, sebelum dilakukan tindakan intubasi, apa obat yang dipersiapkan? Fentanyl fungsinya untuk apa? Berapa dosisnya? Oke, MCD ya. Terus setelah fentanyl apa? Propofol itu untuk apa? Tahu toh bentuknya propofol ya seperti apa? Ya, oke. Terus selain itu apa lagi? Fungsinya untuk apa? Oke, tentunya kita tujuannya adalah trias anestesi. Ya. Silakan nanti dibaca lagi untuk dosis-dosisnya ya, jangan sampai terbalik-balik mikrogram atau miligram, yaitu hati-hati ada mcg atau mg ya. Terus setelah itu saya yang perlu ditekankan adalah ketika kalian menyuntikkan obat-obatan itu tadi, terlebih seperti fentanyl, propofol, dia kan pekat ya. Dalam menyuntikannya itu hati-hati, jangan langsung bush gitu ya, tapi pelan-pelan ya. Karena misalkan kayak fentanyl dia mendepresi nafas gitu ya. Kalau misalkan dia terlalu cepat bluk
gitu ya, nanti bisa tiba-tiba pasien bisa mengarah ke apneu gitu ya. Nah, sehingga dalam menyuntikkan, selain itu kenyamanan pasien dalam menyuntikkan obat-obatan yang pekat, tidak hanya itu aja. Ketika kalian menyuntikannya terlalu kenceng ya, nanti akan timbul rasa nyeri pada bagian tusukan gitu. Jadi masukannya pelan-pelan gitu ya, sambil dikomunikasikan ke pasien. Jadi pas misalkan nanti bagi tugas sama dokter anestesinya, misalkan dokter anestesi bagian RW, kalian bagian obat-obatan. Terus nanti kalian setelah menyelesaikan obat-obatan, kalian bisa siapkan misalkan stetoskop, kemudian ada plester, fiksasi, terus nanti baggingnya gitu ya, itu kalian harus set ya, nomor 3 jadinya ya. Oke, oh kalah ya. Oke, enggak ya. Nah, terus tadi sampai mana? Oke, bagi tugas ya, itu yang perlu kalian pahami gitu ya, karena di situ ada dokter anestesi dan juga ada penata anestesi gitu ya. Dalam memberikan obat-obatan itu yang perlu kalian pahami bahwa Pak dimasukkan obatnya ya. Nah, terus nanti setiap mau melakukan tindakan, misalkan mau intubasi gitu ya, itu tetap dikomunikasikan ke pasien meskipun pasien itu sudah tidak sadar. Sekarang saya tanya, obat-obatan dulu apa preoksigenasi dulu? Obat dulu. Kenapa, rasionalnya apa? Itu obatnya udah masuk belum? Sudah. Ya, jadi tetap ya, maksudnya ketika pasien itu masih bisa bernafas spontan, kalau kita preoksigenasi kan pasien akan menolak toh. Ya kan, mau dia masih bisa bernafas spontan ya, terus dia udah dikasih obat-obat, belum dikasih obat-obatan, terus kita pasang kayak gini, kira-kira pasiennya biar nyaman nggak? Nah, kita lebih ke arah sana sih ya. Dan terkadang kalau kalian besok di lapangan itu style. Kita bicara, kalian misalkan nanti berbeda rumah sakit gitu ya, dokter anestesinya kok urutannya gini ya Bu ya, kok yang ini urutannya gini ya Bu ya, kok stylenya beda-beda gitu ya. Nah itu biasanya setiap dokter itu dia punya apa ya gayanya masing-masing, tapi prinsipnya dia sama. Ketika nanti kita mau melakukan tindakan, tentu ditunggu dia stadium berapa. Ya, dipastikan sudah tidak ada refleks bulu matanya ya, baru kita melakukan tindakan intubasi. Jadi nggak kayak digasa gitu ya. Kalau digasa kan pasien masih sadar misalkan gitu ya. Nah, berbeda ketika kalian di ICU. Nah, kalau di ICU itu kan pasiennya dalam keadaan mungkin tidak sadar ya. Jadi kita bisa lakukan intubasi tanpa diberikan obat-obatan itu tadi gitu ya. Oke, terus sudah selesai ya, kita berikan obat-obatan masuk, kemudian kita lakukan apa? Ya, gimana caranya? Ya, jangan sampai kebalik ya. Kemarin tetap masih ada yang seperti ini, ya. Yang ini di hidung, ya. Pastikan tempat tidurnya dia sejajar dengan pinggang kalian. Nggak terlalu tinggi seperti ini dan nggak terlalu kalian gini. Kemarin ada pas terus tak naikkan, tapi itu pas awal-awal itu dia gini ya, apalagi yang tinggi-tinggi. Jadi silahkan bisa disesuaikan. Nanti nggak encok ya. Terus dipastikan ya, dia kanan kiri semuanya tertutup. Kalau awal-awal biasanya nanti kalian disuruh benerin dulu cara face mask kalian. Jadi kalau misalnya di pasien ya, kalian baru pertama praktek gitu ya, biasanya nanti suruh face mask nahan 30 menit, nah, setengah jam sambil berdiri, face mask kayak gini ya. Nah, kalau misalnya nggak kuat boleh tangan dua seperti ini. Tapi ketika kalian mau melakukan tindakan intubasi ya sebisa mungkin tangannya dibagi, ya kan? Nah, jadi ini ditekan, tiganya ini dia ada di sini. Ya, kemarin ada yang masih seperti ini ya. Jadi C, E, terus di ekstensikan. Nah, terus volume tidal pasien gimana cara ngitungnya? Berat badan. Sampai 10. Oke. Berapa menit kita melakukan preoksigenasi? 2 menit. 1. Itu kebanyakannya. Menitnya. Berapa? Ya, 100% ya. Oke, ya paling enggak sekitaran ya 2 menit sampai 4 menit sambil kita pantau di situ dia bagaimana SpO2-nya. Karena di situ tujuannya preoksigenasi apa? Memberikan cadangan Oksigen. Ya. Oke. Setelah di situ ya kita pantau dari bedside monitor, kita siap untuk melakukan tindakan intubasi. Nah, sekarang kita caranya gini. Jadi posisinya
si kepala pasien agak diekstensikan. Boleh di sini kan ganti diganjal ya. Nah, terus kalian masukkan mengikuti si lubang ini bisa agak diluruskan ya. Jadi biar dia tidak. Nah, dia masuk ke sini pelan-pelan diikuti. Ya. Sambil kita lihat dari mulutnya. Terus kita lihat pakai laringoskop. Nah, kalau dia sudah terlihat ya ujungnya, kita arahkan pakai CPO 0,5 nggak bisa. Nggak bisa di zoom. Kenapa kok dia menggunakan apa namanya? Ini yang dia non kinking. Karena ketika kita akan naikkan ke lubang, itu kalau non kinking kan dia ya, kalau ini kan dia keras ya. Itu. Nah, ketika nanti dia sudah masuk ya, terus kita bisa sambungkan ke legging. Terus kita cek sambil kita pompa. Kita cek. Besok kalau pakai stetoskop di dalam kerudung ya. Di paru kanan atas ya. Terus di paru kiri atas. Terus di bagian bawah dan di lambung ya. Setelah itu bisa kalian kunci. Berapa kuncinya? 20 ya. Bocor ini. Terus sambil dipompa, terus cara fiksasinya ya. Fiksasinya adalah dia di bagian tulang hidung. Nah, ini dia kekecilan pipanya. Nah, 2 kali, terus dikembalikan lagi ke tulang hidung. Jadi dia di tengah-tengah seperti ini. Kalau dia kena alis ya, nanti kan sakit ya. Nah, dia ada di tulang hidung seperti ini. Nanti bisa disambungkan ke mesin anestesi. Jadi prinsipnya sama, hanya yang membedakan ketika nanti si pipa ini dia sudah masuk ya, nanti kalian tarik menggunakan mesin forceps untuk ke arah epiglottis. Coba dipakai yang apa? Non kinking, masuk enggak? Ada non kinking yang kecil enggak? Masuk enggak? Kalau dia non kinking, dia lebih mudah. Ketika kalian arahkan ke masuk. Karena dia pendek, ya. Itu ya prinsipnya ya. Nggak bisa. Ini dia kekecilan loh, ya toh. Oke, ya silahkan nyoba. Prinsipnya sama. Cuman yang ini dia nggak kaku. Kalau yang ini dia bisa begini loh.